Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, hari ini adalah tahun kedua kita merayakan kemerdekaan di tengah pandemi. 100.000 lebih saudara kita gugur, 3 juta lebih saudara kita merasakan perih. Banyak orang bertumbangan, pedagang, pengusaha, karyawan, termasuk tenaga medis. Bukan hanya sektor perekonomian dan kesehatan, hampir seluruh lini kehidupan terkena pukulan telak dari pandemi ini. Setiap hari kabar orang meninggal maupun usaha yang gulung tikar kita dengar. Grup-grup WA dan media sosial berubah jadi ruang penebar duka dan doa. Sedih, capek, marah, dan muak bergantian masuk di dada. Seolah-olah sudut untuk kita bahagia sudah tidak tersisa lagi. Seolah-olah kehidupan yang aman dan nyaman sudah tidak ada. Panjenengan semua jadi saksi betapa beratnya perjuangan ini. Terlebih perjuangan teman-teman tenaga medis yang untuk mengalahkan pandemi ini mereka harus berkorban jiwa dan raga, bahkan demi keselamatan mereka sendiri. Lebih dari 1.400 tenaga kesehatan meninggal dunia. 110 diantaranya ada di tenaga kesehatan yang ada di Jawa Tengah. Kita doakan mereka husnul khotimah. Maka di tengah upacara kemerdekaan Indonesia hari ini, 17 Agustus 2021, saya ingin memberikan hormat yang setinggi-tingginya pada para tenaga kesehatan. Kami bersama kalian. Dengan hazmat yang saya pakai ini, saya berharap dapat ketularan dari semangat dan spirit kemanusiaan para tenaga medis di tengah pandemi. Semangat dan spirit itu juga saya harapkan menular kepada panjenengan semua yang saat ini sedang menjalani isolasi. Yang di sana semangat semuanya. Panjenengan tidak sendirian. Yang penting kita harus terus berjuang untuk pulih dan selalu meningkatkan imun. Jangan loyo, jangan ngelokro. Bapak Ibu, saben hari saya keliling bertemu bagol sayuran, berjumpa tukang becak, pedagang asongan, sampai penjajah koran. Semua mengatakan betapa beratnya bekerja di tengah pandemi ini. Mereka pun sekuat-kuatnya tetap selalu mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka tidak mau menyerah, mereka menolak untuk kalah. Semangat beliau-beliau itulah yang mesti kita jadikan contoh untuk terus saling menguatkan di antara kita, terutama menguatkan mereka yang telah ditinggal anggota keluarganya karena corona. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saat ini di Jawa Tengah 5.400 anak-anak telah kehilangan orang tuanya. Ini data sementara yang berhasil kami himpun. Sekarang tidak ada lagi yang bisa dipanggil bapak, tidak ada lagi yang mereka panggil ibu, tidak ada yang ngasih uang jajan, apalagi mengajak liburan. Untuk sekedar pelipur lara, pemerintah provinsi telah mengirim paket-paket bantuan kepada mereka. Beberapa pemerintah kabupaten kota juga telah melakukan hal serupa, termasuk teman-teman dari kepolisian yang kemarin meluncing program Aku Sedulurmu. Mungkin itu belum cukup. Kita masih harus membantu mereka dalam hal pendidikan, mendampingi mereka meraih masa depan. Perjuangan bersama-sama seperti inilah yang akan membuat masyarakat semakin kuat menghadapi cobaan yang sangat dahsyat ini. Kita semua tahu, proklamasi kemerdekaan bukanlah ujung perjuangannya. Nyatanya, setelah Bung Karno dan Bung Hatta membacakan naskah proklamasi, Indonesia masih harus berperang melawan agresi Belanda, masih harus berperang membebaskan Irian Barat. Pertempuran demi pertempuran masih harus dihadapi bangsa ini. Dari pertempuran Surabaya, Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, perang Puputan di Bali, serta pertempuran-pertempuran melawan pemberontakan saudara sendiri. Di masa sekarang ini, pertempuran dalam medan dan cara yang berbeda terus kita alami. Melawan kemiskinan, melawan kebodohan,
melawan narkoba, terorisme, radikalisme. Kita juga masih harus bertempur habis-habisan untuk menegakkan kedaulatan politik, menegakkan kemandirian ekonomi, dan menegakkan kepribadian dalam kebudayaan. Tapi sudahkah kita berdaulat? Sudahkah kita mandiri? Sudahkah kita memiliki pribadi yang berkebudayaan? Belum, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, masih jauh panggang dari api. Dan pandemi ini benar-benar jadi kaca penggala, koco penggolo yang sempurna untuk kita menilai diri kita sendiri. Tapi di sisi yang lain, si COVID ini justru menampar kesadaran bahwa perjuangan harus terus dilakukan. Cita-cita kemandirian harus kita wujudkan. Percuma selama ini kita menyebut diri sebagai bangsa besar kalau ternyata riset saja masih lemah. Percuma kita membanggakan diri sebagai bangsa adiluhung kalau laboratoriumnya masih jadul, tidak bisa diadu di kancah dunia. Mulai sekarang, ayo gotong royong, bangun, bangkit, bahu-membahu menyiapkan segala hal. Kita tingkatkan riset ilmu pengetahuan, kita perbanyak laboratorium, dan kita tingkatkan kelasnya. Apa kita tidak ingin bisa membuat obat-obatan sendiri, menciptakan vaksin sendiri, membuat reagen sendiri, dan alat kesehatan sendiri? Masa untuk mencukupi kebutuhan masker saja saat itu kita mesti impor, memenuhi hazmat kita mesti impor, ya. Apa kita tidak malu? Kedaulatan dan kemandirian ini bukan hanya untuk sektor kesehatan saja tentunya. Sektor pertanian, pangan, kemaritiman, energi, sampai teknologi kita juga harus berdaulat dan harus mandiri. Kita ini mestinya jadi lumbung pangan dunia, bukan sebagai penerima bantuan pangan. Kita ini mestinya jadi raja di lautan, bukan tempat pelarian apalagi ladang pencurian. Juga demikian untuk sektor energi dan teknologi. Semua nikmat yang tercurah di negeri ini, saya hakul yakin bisa jadi kendaraan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian di segala bidang. Jangan sampai 10-20 tahun mendatang ketika misalnya terjadi pandemi lagi, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak, kita masih sama seperti ini, terperosok dan tersiok-siok seperti ini. Hanya keledai lah yang akan jatuh ke lubang yang sama. Kita menolak jadi bangsa keledai. Kita bangsa Indonesia, Garuda lambang negaranya. Garuda kita harus terbang mengepakkan sayap menuju kejayaan. Saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia diberi karunia kekuatan hati dan pikiran untuk mewujudkan kemakmuran. Tidak mulai besok, tidak mulai lusa, tapi mulai sekarang. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.